Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhihil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang saya muliakan, ilmu apapun yang kita pelajari tujuannya cuma satu. Mau itu ilmu fisika, mau kimia, kedokteran, psikologi, ilmu tauhid, tujuannya satu, untuk menyampaikan kita kepada Allah. Jadi barometer ukur sebuah ilmu itu bermanfaat sejauh mana ilmu itu bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kalau orang dengan ilmu kedokterannya, dia semakin menyadari bahwasanya begitu kompleks tubuh manusia, tersusun dari 60 triliun sel yang tidak mungkin dibikin satu persatu oleh manusia. Lantas dengan itu dia tersungkur bersujud kepada Allah, itu lebih baik daripada antum belajar baca Quran tapi hati antum sombong, daripada antum belajar akidah tapi antum jauh dari Allah. Kita hidup di akhir zaman, waktu kita ini gak banyak. Kita duduk di majelis taklim kayak begini, niatkan supaya Allah mengampuni dosa kita. Itu saja. Ya Allah, ampuni dosa saya. Mungkin dengan duduknya saya di majelis taklim, Engkau memberikan pandangan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Jadi apapun yang antum pelajari, dengan siapapun antum belajar, kalau memang bekas ada terpatri di dalam hati cahaya yang menuntun antum untuk tidak peduli dengan kehidupan dunia, maka itu adalah ilmu yang benar. Jadi kalau kita mau menyingkap rahasia para aulia, cukup sederhana. Apa itu? Dunia kami injak-injak. Karena orang yang menginjak-injak dunia pasti akan diangkat derajatnya, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dalam rangka menuju kepada Allah, kita belajar namanya ilmu tauhid. Saya tidak ingin Anda yang ada di sini menjadi pendengar. Saya ulangi sekali lagi, tolong dicatat. Saya tidak ingin siapapun yang hadir di majelis saya jadi pendengar. Saya ingin yang hadir di majelis saya jadi pengajar. Jadi Anda harus kritis, harus simak betul-betul. Karena saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bukan cuma tertulis di catatan, tapi Anda ajarkan, Anda sebarkan dan Anda semaikan itu ilmu.
Karena para ulama dan habaib ini semakin sedikit. Kalau antum tidak mau membantu kami berdakwah, mengajar dengan apa yang antum ketahui, maka antum berdosa di sisi Allah. Kita hidup di zaman di mana ilmu agama ini sudah terkikis. Maka saya mengucapkan selamat kepada siapapun yang hadir di majelis ilmu dimanapun dia, dengan tujuan untuk menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Baik, saya mau ngajarin cara membuka pengajian ilmu akidah. Jadi biasanya kalau saya menjelaskan Islam kepada mu'alaf atau orang yang belum kenal betul-betul sama agama, ya caranya beginilah kira-kira. Islam itu agama yang terdiri dari 3 unsur. Itu kalimat pembukanya. Islam adalah agama yang terdiri dari 3 unsur. Unsur ini disebut juga dengan rukun. Rukun itu tiang. Jadi kalau ada bangunan memiliki 3 tiang, lantas 1 tiangnya kita robohkan, maka robohlah bangunan itu. Orang mau merobohkan salah satu dari 3 pondasi ini, maka sama saja dia merobohkan agamanya. Kita familiar dengan hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan audiensi, mengajarkan kepada para sahabatnya tentang 3 pokok ajaran tauhid. Yang pertama disebut iman, yang kedua disebut Islam, yang ketiga disebut ihsan. Yang dimaksud dengan iman bisa kita ilustrasikan ketika kita mengajar seperti pohon. Iman, Islam, dan ihsan itu seperti pohon. Iman adalah akar pohon tersebut. Iman adalah akarnya. Islam adalah batang dan daun-daunnya. Semakin banyak orang beraktivitas secara islami, maka daunnya akan semakin rimbun. Akan tetapi orang yang berteduh di bawah pohon yang rimbun itu tentu akan merasakan kekurangan daripada nutrisi. Karena manusia tidak mungkin makan batang dan daun, manusia harus makan buah. Nah, buah yang manis itu namanya ihsan. Kalau kita tebang akarnya, maka tidak akan pernah ada yang namanya batang dan buah. Kalau kita hilangkan makna iman, maka sebagus apapun sholatmu tidak akan berfaedah. Semanis apapun tutur pinuturmu, akhlak zahirmu, tetap kamu tidak akan selamat. Makanya kata para sahabat, ta'allamnal iman qabla an ta'allamnal Qur'an. Kami itu belajar iman dulu baru belajar Quran. Ngaco kalau antum ngajarin anak Quran dulu baru iman. Anak loh, harus diajarkan dulu makna iman. Ya kalau masih kecil ya antum ajarin Quran oke. Tapi yang maksud saya adalah anak yang sudah mulai kritis. Dia akan mulai banyak bertanya kenapa, dan kenapa. Saya punya murid, suaminya mu'alaf 20 tahun yang lalu, orang Inggris. Logikanya setelah 20 tahun memeluk agama Islam, harusnya sholatnya sudah normal. Tapi ternyata dia sholat 1 hari 1 kali. Kenapa? Semata-mata karena istrinya gagal menjelaskan sebenarnya agama saya ini bedanya dengan agama yang lain. Itu di sini loh, di mana? Di Tuhan. Jadi teman-teman kalau mau tahu bedanya agama Islam sama agama yang lain cuma satu saja, Tuhannya. Itu yang menentukan.
Karena setiap agama tuh punya syariat, setiap agama juga, setiap kaum juga punya nabi mengklaim seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal Tuhan, yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan untuk mengetahui kriterianya antum harus menguasai ini. Siapa yang menguasai ini, insya Allah dia akan selamat dari fitnah akidah. Begitu pula orang yang syariatnya bagus, kelihatannya zahirnya bagus, tapi juga tidak membuahkan satu hal yang bisa memberikan manfaat untuk orang, nggak ada artinya. Kalau ilustrasi ini terlalu sulit, saya akan mudahkan. Iman itu tempatnya di akal. Iman itu bukan perasaan. Iman itu di sini nih, akal sini. Masalah akidah itu ada di akal sini. Buktinya apa? Akidah itu ada di akal. Loh, kalau akidah itu masalah perasaan atau masalah kelakuan, orang Buddha mereka tidak makan daging. Lebih dekat sama Nabi karena Nabi makan daging, kalau ada daging satu hari satu kali. Kalau pagi Nabi makan daging, maka sore tidak akan makan daging. Kalau antum pagi siang sore maunya makan daging. Kira-kira dari perspektif ini mana yang lebih dekat sama Rasul? Orang Buddha itu. Tapi ternyata kita yang makan daging 10 kali sehari itu lebih dekat kepada Rasul daripada orang Buddha tersebut. Kenapa? Argumentasinya sederhana, karena kita punya iman yang betul. Kalau kita tanya sama orang Buddha, Tuhan kamu gimana? Misal Tuhan saya ada di atas awan. Oh, kalau Tuhan saya tidak seperti itu, karena yang namanya di atas itu keserupaan antara Tuhan dengan makhluk. Sementara agama saya mengajarkan Tuhan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Fama khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apa yang terbesit di dalam pikiranmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi akal itu adalah domainnya akidah. Ini nggak ada masalah hati nih di sini. Percayalah, di sini nggak akan membahas soal hati dan perasaan. Di sini akal Anda dituntut untuk mencapai limit dan batas tertinggi sehingga Anda tidak bisa lagi dibohongi. Islam itu mainnya bukan di akal, tapi di fisik. Sholat fisik, haji fisik. Nggak bisa orang mengatakan saya sudah sholat. Kapan? Di akal saya. Saya sudah haji. Kapan? Melalui akal saya. Nggak bisa. Jadi ada domain-domain sendiri dan cabang ilmu sendiri. Nama ilmunya fikih. Kalau akidah nama ilmunya adalah ilmu tauhid. Kalau syariat atau sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita namanya fikih. Tapi bayangkan kalau ada orang akalnya sehat, badannya sehat, batinnya nggak sehat, stres. Maka ada satu komponen yang paling tinggi di dalam kita punya agama yang disebut ihsan. Apa itu ihsan? Rasa. Antum bikin robot, bikin sesuai takbiratul ihramnya, sesuai bacaannya, sampai tahiyatnya lebih rapih dari antum. Sholat nggak itu? Robot itu sholat nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada rasa. Kalau kita mau berbeda dari robot, kita harus memasukkan rasa. Rasa itulah yang disebut dengan ihsan. Bayangkan kalau ada orang akalnya bagus, badannya nggak sehat, nggak bermanfaat. Kalau ada orang badannya yang bagus, akalnya nggak sehat, gila. Kalau ada orang yang badannya sehat, kemudian akalnya sehat, batinnya nggak sehat, stres. Ada orang batinnya bagus, akalnya nggak sehat, dibilang juga gila. Jadi yang menentukan tuh apa? Akal dulu. Akidah dulu antum kuatkan. Karena siapa yang kuat di dalam masalah akidah, dia akan naik lagi ke syariah. Ketika dia sudah kuat dalam syariah, dia akan naik lagi ke hakikat.
Dan tidak akan bisa sampai kepada hakikat melainkan melalui akidah dan syariah. Ah, nggak gitu juga, Bib. Buktinya saya punya kawan, orangnya sholatnya benar, ini benar. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau ada orang sholatnya luar biasa, senyum terus sama Anda, kasih Anda uang, sayang dengan Anda, keluarga Anda, tapi meyakini Allah 7 jengkal. Saya mau tanya, sholatnya diterima nggak dia? Nggak mungkin diterima. Allah dibilang 7 jengkal. Atau meyakini misalkan Nabi Muhammad SAW berbohong. Antum tahu nggak hukum mengatakan Nabi SAW berbohong? Kafir. Mengatakan Nabi Muhammad SAW ayan, kafir. Mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tuli, kafir. Mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bodoh, kafir. Emang gitu kenyataannya. Maka tidak ada faedahnya sholat, nggak ada faedahnya baik kalau akidahnya nggak benar. Maka jangan cuma duduk di majelis itu, duduk aja, ya, for the sake of arguments, cuma gara-gara ya pengen disebut duduk di majelis ilmu. Jangan, serius antum. Kita yang ngajar ini juga pengen antum bisa. Kita nggak butuh antum puji. Guru itu paling senang kalau muridnya bisa, dan muridnya lebih pintar dari gurunya. Guru itu paling senang kalau nemu murid, akhirnya muridnya jadi jauh lebih pintar dari dirinya. Itu senangnya luar biasa. Lebih pintar, lebih soleh, lebih alim, lebih baik. Nah, pembahasan akidah tidak akan keluar dari 3 pokok. Antum mau pergi ke timur selatan, pembahasan akidah hanya berkutat di 3 hal ini. Yang pertama disebut al-ilahiyat atau ketuhanan. Di dalam al-ilahiyat ini kita membahas apa? Apa yang wajib bagi Allah. Maksudnya segala sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan dari zat Allah. Kalau dihilangkan maka bukan Allah. Contoh, ilmu. Sifat ilmu itu harus ada pada zat Tuhan. Kalau Tuhan tidak berilmu namanya bodoh. Maka sifat wajib bagi Allah itu ilmu. Tuhan itu pasti berilmu. Apa yang akan datang Tuhan tahu, apa yang belum terjadi Tuhan tahu, apalagi yang sudah terjadi Allah pasti tahu. Jadi kalau ada orang bikin film, kemudian Tuhannya bisa dibohongi, ya berarti bukan Tuhan. Contohnya apalagi? Tuhan itu harus mendahului. Tuhan tidak mungkin didahului. Kenapa Fir'aun itu bukan Tuhan? Karena ayahnya mendahului dia. Yang lebih pantas jadi Tuhan adalah ayahnya. Yang kedua, sifat mustahil. Artinya yang tidak boleh kita yakini ada pada zat Allah. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Kalau ada orang mengatakan, Allah lemah, tolong suruh syahadat ulang. Suruh syahadat ulang. Ada pernyataan yang nyerempet ke situ meskipun nggak begitu, dan ini khatir. Pernyataan yang seringkali acap kali diucapkan oleh banyak orang tanpa sadar. Kenapa sih Allah gini amat? Tipis. Itu dikit lagi kafir sudah. Kenapa sih Allah bikin begini? Apa nggak bisa dengan yang lain? Kalau ya Allah, apa rahasia di balik semua ini? Ya, itu lain. Ini protes. Apalagi kalau saya mengatakan, saya jadi ragu Allah nih ada apa enggak. Saya udah berusaha nggak dikasih juga. Oh. Maka orang yang belajar akidahnya full package, dia ditempa betul oleh seorang guru yang akidahnya lurus, apapun dia punya keadaan gak bakal ngomong begitu. Ada orang ngomong begitu
Tidak lain dan tidak bukan karena nggak pernah belajar akidah. Hakul yakin. Hakul yakin. Yang ketiga, yang jaiz bagi Allah. Jaiz ini artinya sesuatu yang kalau Allah buat atau tidak dibuat nggak ada masalah. Contoh, menjadikan seorang anak lahir dalam keadaan cacat atau sempurna. Ada seorang anak bayi lahir dalam keadaan jarinya 6. Jarinya 6. Ada yang lahir dalam keadaan jarinya cuma 3 atau 5. Itu tidak ada masalah bagi Allah SWT dan tidak mempengaruhi ketuhanan Allah. Hati-hati, jangan sampai bilang ini Allah nggak adil. Apa definisi adil, saudara? Adil itu adalah lawannya zolim. Sementara zolim artinya kita menghancurkan sesuatu, berbuat seenaknya kepada sesuatu yang bukan milik kita. Makanya kita dikatakan zolim ketika ini handphone saya, tapi penisbatan kepada saya itu majazi. Jadi kalau handphone ini saya banting, saya zolim. Kenapa? Karena handphone ini hakikatnya bukan punya saya, punya Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu memang betul-betul ownernya itu Allah, semuanya ownernya Allah. Jadi Allah mau bikin seperti apa, terserah. Ada handphone diciptakan dengan kapasitas RAM 8 GB. Ada handphone yang diciptakan dengan kapasitas RAM 2 GB. Yang 2 GB ini nggak boleh protes. Kenapa kok saya diciptakannya dalam keadaan cuma dikasih RAM 2 GB? Jadi hati-hati ya kalau kita pengen komentar bawa-bawa nama Allah tuh hati-hati. Jadi pembahasan tentang sifat Allah itu disebut ilahiyat, membahas apa yang wajib, mustahil dan jaiz. Kemudian bab keduanya disebut an-nubuwat atau kenabian. Di dalam bab kenabian ini kita mempelajari hal yang sama, sifat wajib bagi Rasul. Contoh sifat wajib bagi Rasul apa? Rasul itu tidak mungkin hasud. Rasul itu pasti di dalam hatinya bersih. Rasul itu pasti tawadhu'. Seorang Rasul itu pasti rendah hati. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, terus dia masih GFF, tau GFF? Gibah friend forever. Ente lempar aja pakai handphone. Kamu ngaku nabi, tapi batinmu kotor. Nabi itu batinnya nggak kotor. Maka orang yang mewarisi Nabi batinnya bersih. Orang yang mewarisi para Nabi batinnya bersih. Dia gak punya sedikit pun rasa iri atau kepingin, itu gak punya. Ada wali diuji dengan wali yang lain. Ada seorang wali ketemu wali yang lain yang derajatnya lebih tinggi. Ini wali diuji, kepinginan enggak? Kalau kepinginan, ya turun derajatnya. Tapi kalau dia terima dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala posisikan dia, ya sudah, ini bukan jatah saya, silakan. Jadi jangan sampai punya perasaan hasad di dalam hati itu. Yang kedua, mustahil. Yang mustahil bagi para rasul adalah tidak amanah, khianat. Itu contoh saja, ya. Jadi kalau ada orang ngaku rasul tapi khianat, ya bukan rasul. Kemudian sifat jaiz bagi para rasul, apa sifat jaiz bagi para rasul? Menikah atau tidak menikah, makan atau tidak makan, berjalan atau tidur, boleh-boleh saja, karena rasul memang seperti itu. Yang ketiga disebut pembahasan tentang as-sam'iyat. As-sam'iyat atau membahas tentang hal-hal yang gaib. Membahas tentang hal yang gaib seperti apa? Surga, neraka, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa, Imam Mahdi, api yang mengumpulkan manusia, Dukhon, kemudian al-khasfu fil masyriq, al-khasfu fil maghrib, penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat. Kemudian tanda-tanda kecilnya, itu disebut as-sam'iyat. Sami'a yasma'u itu artinya mendengar. Maksudnya kita tidak akan bisa mendapatkan informasi tentang hal-hal yang gaib
melainkan hanya dari telinga. Maksudnya dari telinga dari apa? Dari kabar yang ada di Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Anda belajar akidah, isinya itu, tidak akan keluar dari situ. Nah, kita kemarin sampai kepada pembahasan apa, sifat wajib ya? Nomor 4 ya. Antum ada kitabnya? Tidak ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang secara mutlak berbeda dengan makhluk. Rumus sederhananya, apa yang kita saksikan ada pada makhluk dari segala bentuk kekurangan pasti tidak mungkin ada pada Allah. Kalau kita saksikan makhluk itu lemah, maka kita tahu Allah itu kuat. Tapi ada nggak manusia disifati dengan sifat kuat? Ada. Tapi apakah benar itu dikatakan kuat? Nggak benar. Kenapa? Karena kekuatannya itu terbatas. Itu bukan sebuah kekuatan. Yang dikatakan kekuatan itu adalah yang tidak terbatas. Itu hanya bahasa saja. Oh, fulan kaya, itu bahasa saja. Hakikatnya miskin. Bagaimana mungkin dikatakan kaya? Makhluk, zat yang masih membutuhkan orang lain. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Cuma Allah saja yang nggak butuh. Antum masih butuh. Antum tuh miskin. Jadi penisbatan kata kaya itu majazi saja. Oh, lihat ya, indah pemandangannya, indah rupawan. Loh, keindahan antum itu terbatas. Dibatasi sama umur, dibatasi sama ruang, dibatasi sama waktu. Apalagi yang kekurangan. Misal apa? Lupa. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Antum kenapa kok lagi sholat sering lupa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ngingeti antum, aku yang paling mengingat, aku yang maha mengingat, kamu tuh tempatnya lupa. Kenapa kok kita itu sering lalai? Karena yang tidak luput dan tidak lalai adalah Allah. Jadi pada saat kita mengalami proses-proses kekurangan seperti itu, disitulah waktu kita berzikir sebenarnya. Ketika antum dalam keadaan terperosok, tersungkur, nggak mampu untuk menanggulangi masalah dalam hidup antum, itu karena selama ini antum ngandelin usaha antum sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadisnya nggak main di situ. Ya Allah, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pilihan. Ini urusan umatmu, mau diserahkan ke siapa? Saya serahkan ke kamu atau biar saya yang ngurus? Nabi Muhammad ditawarin begitu. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya, saya ini tidak jahil terhadap keagunganmu ya Allah. Saya itu alim terhadap keagunganmu. Tidak mungkin saya bisa ngurus masalah umat saya. Kalau Nabi saja yang sempurna, yang langit dan bumi, kalau Nabi berdoa pasti dikabulkan sama Allah, memasrahkan urusannya sama Allah, kenapa kita masih memasrahkan urusan kita dengan usaha sendiri? Ikhtiar bagus, batin antum larinya ke siapa? Kenapa kita sering kecewa? Karena mukhalafatul lil hawadisnya nggak main. Karena kita itu seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita anggap Allah nggak mampu menyelesaikan masalah kita, sehingga seringkali kita ngambil jalan pintas. Padahal orang kalau ngambil janjinya Allah pasti akan ditolong. Contoh, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Buat apa? Hijrah. Ternyata dilemparin batu. Kalau orangnya suuzon, pasti nggak akan mau mendakwahkan Islam lagi. Kapok. Saya udah cari jalan ke Taif malah ditimpukin batu. Tapi Nabi tetap positif, makanya dikasih Madinah. Kita mungkin di dalam hidup sering menghadapi Taif yang melempari kita dengan batu. Tembok-tembok penghalang dari semua apa yang kita harapkan dan citakan itu. Antum gak usah takut, nanti at the end of the road, pada akhir jalur itu, Allah akan kasih jalannya. Bukankah sudah sering kita
menghadapi fenomena seperti itu dalam hidup? Masihkah kita nggak paham makna mukhalafatuhu lil hawadis, kalau Allah itu beda sama makhluk? Kalau kita sudah tahu Allah itu beda sama makhluk, lantas kenapa kita masih berharap sama makhluk? Makhluk itu tempatnya bikin kecewa. Makhluk itu tempatnya bikin antum nestapa. Yang cuma bikin antum senang itu hanya Allah saja. Baik. Maksud dari al-mukhalafatu lil hawadisi adalah segala sesuatu yang ada pada zat dan sifat Allah pasti berbeda dengan makhluk. Kalau kita saksikan, makhluk itu dibagi jadi 3 komponen. Ini nggak ada papan tulis. Ngajar akidah nggak pakai papan tulis. Yang pertama disebut jauhar. Jauhar itu adalah partikel terkecil dari alam semesta. Jadi alam semesta itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jauhar. Ini masker. Masker itu kalau dipreteli sampai partikel paling kecil, nah yang paling kecilnya itu namanya jauhar. Inti. Yang kedua, yang ada di alam semesta ini adalah jauhar yang tersusun 2 atau lebih, disebut jisim. Nih jisim, nih jisim. Nih jisim. Nih jisim. Saya jisim, antum jisim. Kenapa? Karena kita ini tersusun dari partikel-partikel yang paling kecil. Kita tersusun, otomatis masing-masing susunannya membutuhkan. Nggak mungkin sesuatu yang membutuhkan jadi Tuhan. Makanya Tuhan antum nggak mungkin tersusun. Kalau tersusun pasti bagian-bagiannya membutuhkan. Kemudian yang ketiga disebut arad. Arad itu apa? Sikap. Arad itu sikap atau sesuatu yang mengikuti daripada jauhar dan jisim. Contoh, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, gerak, perubahan. Ini jisim. Arad itu atas nih. Ini arad. Ini arad. Ini arad. Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, Allah bukan arad. Selesai. Oke, sekarang kita tes ya. Ikhwan dulu. Buku ini jauhar, jisim apa arad? Tunjuk tangan. Ya. Ya, bagus. Akhwat, kalau buku ini saya hancurkan sampai partikel paling kecil, apa namanya? Satu saja yang jawab. Ya. Ya. Atas, bawah, kanan, kiri, itu apa namanya? Arad. Wah, itu berarti antum tahu, berarti gampang. Lihat, ada orang bilang Allah tuh ada di atas loh. Atas itu kan arad. Kalau Allah disandarkan kepadanya arad, berarti Allah itu imma jauhar, imma jisim. Sementara jauhar sama jisim itu tidak mungkin dijadikan Tuhan. Berarti itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Gampang. Tapi mereka akan bilang gini, itu istilah jauhar, jisim dengan arad nggak ada dalam Al-Quran dan hadis loh. Istilah hadis sahih, hasan, dhaif, mutawatir, ahad, mu'dhal, mudabbaj, mudraj, itu tidak ada di Al-Quran Sunnah. Antum cari saja. Bahkan istilah makruh, istilah kaidah fikih nggak ada. Al-umur bimaqasidiha, setiap urusan itu tergantung kepada tujuannya. Mana ada di dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi ternyata diakui. Kenapa? Karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita mengatakan Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, bukan arad, itu lebih simpel daripada kita mengatakan Allah bukan air, Allah bukan spidol, Allah bukan buku, Allah bukan batu, Allah bukan alam. Dan tidak mungkin Allah punya sesuatu yang dimiliki alam, karena sesuatu yang dimiliki alam itu pasti kekurangan. Tapi mereka akan ngeles. Gimana ngelesnya? Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan Oke. Kita bikin premis gampang. Tulis ya, ini caranya gini. Budi punya tangan, monyet punya tangan. Tangan Budi tidak seperti tangan monyet, tapi sama-sama punya Allah punya tangan. Tangan Allah tidak seperti tangan monyet. Loh, berarti kamu sama saja mengatakan Allah punya tangan. Masalah kamu akidahnya.
Gampang ya. Jadi jangan mau dikibulin. Coba kalau nggak saya jelasin kayak tadi, antum bingung. Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Nanti antum mikir-mikir kayak gimana tangan. Begitu. Ya antum tulis aja nih, sini Mas. Sini Dek. Nih, Budi punya kaki. Karena mereka meyakini Allah punya betis. Mungkin dipikirnya Cristiano Ronaldo. Cristiano punya betis, Allah punya betis. Betis Budi tidak seperti betis Cristiano. Betis Allah tidak seperti betisnya Budi dan Cristiano. Sama-sama punya laisa kamitslihi syai'un nggak berlaku. Apalagi yang mereka yakini? Tangan, kaki, betis, muka. Nanti lama-lama apa tahu? Kalau udah punya muka, punya tangan, punya kaki, apa yang ada? Masa ada mukanya, nggak ada tangan, nggak ada badannya? Nanti jangan-jangan Tuhannya berkelamin lagi. Bukan mustahil ada orang membayangkan begitu. Ada orang sholat, Allah maha tinggi, dipikirnya tinggi. Allah maha besar, dipikirnya besar. Allah tidak boleh kita turunkan derajatnya kepada derajat makhluk. Lantas kalau ada orang begitu bagaimana Bib? Oke. Ini para ulama mayoritas mengatakan mereka tidak kafir, tapi mereka berdosa. Nah berdosa ini juga macam-macam ya. Ada yang berdosa karena tidak tahu. Ada yang berdosa karena tahu terus dia mengajarkan. Dan itu lebih parah dosanya. Nah kita mempelajari akidah ini bukan untuk supaya kita bisa mendebat orang ya, tapi supaya kita punya akidah yang benar. Makanya saya katakan akidah ini pondasi awal. Jadi kalau antum akidahnya sudah benar, antum jangan berhenti di sini. Kalau antum berhenti di sini ngamuk-ngamuk antum. Ketemu sama orang misalkan ya, yang dia mengatakan Allah tuh punya tangan tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Wah sesat kamu, dosa kamu. Harus ada rasa. Dan rasa itu belajarnya gak gampang. Jangan cuma main rasa kalau di WA ya, jangan cuma main rasa kalau di media sosial. Tapi terhadap ilmu agama tidak pernah main rasa. Ya tadi kayak dialog sama orang Buddha gitu, sama orang non muslim kita. Apa ya, gimana kabarnya? Baik, sehat. Dialog gitu. Kita nggak mengatakan, oh salah Tuhan kamu, tapi kita bilang kalau Tuhan saya orang Islam terlepas dari semua itu, enak kan? Kalau Tuhan saya orang Islam nggak begitu Pak, kalau saya nih nggak begitu. Gitu. Kalau kami Tuhan orang Islam itu terlepas dari semua atribut makhluk, karena kami anggap semua yang melekat pada makhluk adalah sebuah kekurangan. Nah, orang-orang ini punya kaidah lain. Kalau bagus kepada makhluk maka Allah lebih berhak. Contoh, nih ya, ini lucu nih. Ibnu Taimiyah bilang manusia yang sempurna adalah manusia yang punya tangan, betul? Kalau manusia sempurnanya gimana? Punya tangan atau yang nggak punya? Yang punya tangan. Berarti Allah lebih pantas punya tangan. Nah, kita bilang juga, loh, manusia itu, mohon maaf ini, lebih sempurna mana? Punya kemaluan atau nggak punya? Jawabnya pasti punya. Apakah Allah mau disifati punya kemaluan? Jadi hati-hati loh antum. Masalah akidah ini hati-hati. Jadi kalau misalkan antum ketemu dengan teks-teks agama seperti itu dalam Al-Quran dan hadis, contoh yadullahi fawqa aidihim, yad itu kalau diterjemahkan secara letterlek maknanya tangan. Antum ambil posisi jangan nerjemah tangan Allah di atas tangan mereka. Antum bilang, baca aja yadullah, yadnya Allah di atas yadnya mereka. Itu cara pertama. Antum tidak menerjemah. Itu cara salafus sholih.
fatafsiruhu tilawatuhu. Yang kedua, antum cari makna yang disupport di dalam bahasa Arab dari kalimat yad itu. Yadullah, yad itu dalam bahasa Arab bukan cuma tangan tapi kekuasaan. Oh, yadnya dalam makna tangan dicoret, kekuasaannya diakomodir. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Pantas gak? Pantas. Paham? Paham ya? Jadi apapun yang ada di pikiran antum, antum harus buang. Dan kita itu tidak diwajibkan untuk memikirkan zat Allah, tapi kita diwajibkan untuk memikirkan kekuasaan Allah. Apa maksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Kalau hambamu bertanya kepadamu di mana aku, maka sampaikanlah aku dekat. Saya mau tanya, ada orang mengatakan Allah ada di atas ya, ada kan? Yang mana yang lebih dekat? Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus, atau Fir'aun yang di atas piramid? Lebih dekat mana sama Allah? Nabi Yunus. Logikanya kalau Allah itu berarah, yang lebih dekat itu adalah orang yang sedang berdiri qiyam dalam sholat. Tapi ternyata posisi terdekat seorang hamba ketika dia sholat, kapan? Waktu dia sujud di bawah, berdiri di atas. Jadi kedekatan itu bukan kedekatan secara fisik, karena Allah tidak berfisik. Dan untuk tahu antum, Allah tidak harus berfisik. Untuk kenal antum, untuk tahu apa yang antum butuhkan, Allah gak harus berfisik deket gitu sama antum. Itu cara jawabnya. Ya. Kemudian mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk mengatakan Allah bertempat, karena kalau tidak bertempat tidak ada. Itu mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Saya mau tanya sama antum, duluan mana ya, Allah atau tempat? Loh, katanya Allah harus ada tempat. Sebelum ada tempat, Allah di mana? Nah, kan? Akhirnya mereka bikin konsep apa? Ada tempat, namanya tempat adami. Adami itu artinya tempat yang gak ada. Itu sama saja kita ditanya sama orang, gimana, udah punya calon belum? Udah. Calonnya mana? Calon adami. Kapan tanggal nikahnya? Oh ada. Di mana tempatnya? Ada. Makan adami, hall adami, masjid adami. Gak ada. Bayar utang kamu, utang apa? Utang adami. Ya udah itu ambil di bawah bangku, dibuka. Loh, nggak ada apa-apa. Ya itulah adami ada di situ. Janganlah main-main lah. Masalah akidah itu ikut Rasul. Rasul mengatakan kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu eksis tanpa segala sesuatu apapun. Kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'ahu. Allah itu eksis tanpa bersama apapun. Kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un qablahu. Allah itu eksis tanpa ada sesuatu sebelumnya. 3 itu hadisnya. Ya. Dan inti daripada tauhid itu sebenarnya ya al-mukhalafatuhu lil hawadis. Intinya ada di situ. Selama kita itu menafikan kekurangan dari zat Allah dan kita saksikan kekurangan ada pada diri kita, maka kita akan sampai satu titik yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, lidahnya akan keluh karena tidak sanggup memujinya. Siapa yang mengenal dirinya penuh kekurangan, tahu Tuhannya maha sempurna. Siapa yang melihat dirinya itu penuh kenistaan, tahu Tuhannya maha mulia. Jadi antum tidak usah sedih kalau antum punya kekurangan, karena itu adalah cara Tuhanmu untuk mengatakan kepadamu, akulah yang maha sempurna, bukan kamu. Paham? Ya. Kemudian sifat keberapa? Keempat ya, akidam. Saya jadi ketuker-tuker antara Aqidatul Awam sama Jawharatul Tauhid ini. Ya.
Sifat yang kelima ya, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu binafsihi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala eksistensinya tidak bergantung, tapi Allah adalah tempat bergantung. Jadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersikaplah seperti orang-orang yang membutuhkan. Jangan sombong sama Allah. Implementasi dari makna qiyamuhu binafsihi dari sifat wajib adalah kita selalu menggantungkan harapan kita pada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi innakum ja'iuna illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum." Wahai hambaku, kalian itu semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih kamu makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu satu persatu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang tidak berpakaian, tidak punya apa-apa. Maka mintalah baju kepadaku, aku akan berikan kalian baju. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Wahai hambaku, kerjaanmu itu bikin dosa tok. Allah sudah bilang dalam diskusi, kerjaanmu tuh bikin salah, bikin dosa. Nggak siang nggak malam, bikin terus, lalai, zolimin orang. Ya paling nggak lalai lah, meskipun kita nggak zolimin orang, kita lalai. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau aku ciptakan kalian dari Nabi Adam sampai hari kiamat, orang paling terakhir itu semua kualitasnya sama seperti Nabi Muhammad SAW, nggak menambah apapun di dalam kekuasaanku. Gak nambah apapun. Sholat antum gak ngaruh buat Allah. Antum sedekah gak ngefek kepada Allah. Loh Bib, tapi gimana kita memahami hadis-hadis sedekah misalkan? Fa inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'unar. Namanya sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Berarti kita sedekah dulu baru Allah padam murkanya. Tidak begitu. Itu salah cara memahaminya. Ingat, tolong ditulis. Kaidah berakidah, Allah beraksi, bukan bereaksi. Allah itu beraksi, bukan bereaksi. Karena kalau Allah bereaksi, artinya Allah menjadi objek dari subjek yang lain. Artinya Allah bisa dipengaruhi. Maka antum akan paham ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladzina yu'dzunallah. Orang-orang yang menyakiti Allah. Saya mau tanya, apakah Allah bisa disakiti? Allah tidak mungkin bisa disakiti. Tapi kalau tetangga sebelah bilangnya apa? Allah itu bisa disakiti, tapi sakit yang layak bagi Allah. Gimana sakit yang layak itu? Gimana sakit yang layak? Tahu sakit? Antum tahu sakit nggak? Sakit itu kekurangan atau kelebihan? Tapi layak bagi Allah. Ini ngawur. Syekh Ibnul Utsaimin yang mengatakan begitu. Ibnul Utsaimin yang mengatakan begitu. Allah itu mungkin disakiti. Allah mungkin ngerasakan sakit. Tapi sakit yang layak bagi Allah. Ini paradoks. Allah Maha Sempurna, sakit kekurangan. Menisbatkan kekurangan yang pas bagi yang sempurna. Nonsens. Nggak masuk di akal. Wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, kalau memang ternyata orang yang paling awal sampai paling akhir, manusia dan jin diciptakan seperti iblis semuanya, enggak ngaruh. Antum lihat iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya. Ya khair, ente ditangguhin. Apakah Allah jadi kebakaran jenggot gitu? Itu majas ya, jangan dibayangin ya. Seperti antum yang kira-kira dibatalkan pernikahannya setelah khitbah, ya. Apakah lantas puyeng gitu? Enggak, ya khair, iblis ente pengen godain hamba-hambaku, ya udah.
Sekarang gini loh, iblis itu bisa nggak keluar dari kekuasaan Allah? Nggak bisa. Dia mau ngapain dia itu? Nggak ada orang yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Maka orang yang tidak ridho, ini ngeri ya, ini ancaman. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid rabban ghairi wa siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wa sama'i. Kalau ada orang enggak ridho kepada keputusanku, enggak sabar terhadap cobaanku, monggo cari Tuhan yang lain dia. Terus keluar, jangan tinggal lagi di atas bumi dan langitku. Mau kemana antum? Enggak bisa. Kita belajar ilmu tauhid ini kan nggak pakai perasaan. Ini saya barusan pakai perasaan atau pakai akal? Tapi masuk sini nggak? Masuk. Maka Imam Sanusi yang nggak makan 3 hari tapi tersenyum, antum bisa nggak makan 3 hari senyum? Nggak makan 3 hari gitu? Beb, ayo beb foto. Ya, senyum. Nggak bisa. Imam Sanusi loh, 3 hari nggak makan senyum. Sampai muridnya bilang, kenapa engkau gak bilang kamu mau makan, kami akan kasih. Oh, imam besar dari Maroko. Ya. Bayangin itu senyumannya. Sanusi ya, Insya Allah. Nah teman-teman, pahami bahwasanya makna qiyamuhu binafsihi itu Allah gak butuh. Jadi buat apa saya sholat, Bib? Ya buat saya. Saya sholat buat saya. Antum sholat buat antum. Buat apa? Buat nyelamatin diri antum. Tapi antum tidak akan bisa sholat untuk diri antum kalau antum masih ngelihat untuk diri antum. Apa maksudnya? Kalau antum masih ngelihat ini sholat untuk saya dan ini sholatnya saya, antum gak akan bisa khusyuk. Maka ketika kita dalam posisi mau takbiratul ihram, katakan kepada antum kalau sholat, yang antum ajak sholat yang mana? Harusnya yang antum ajak sholat 60 juta triliun sel yang antum ajak sholat itu. Tangan, kaki, hidung, semua sel. Ya mohon maaf, bahkan kita punya organ-organ yang gak pantas disebutkan di tempat ini bilang, ayo ikuti saya, kita sembah Tuhan saya. Tuhanmu, Tuhanku. Allah. Antum gak akan bisa cepat sholat kayak gitu. Saya tadi kalau gak gara-gara antum, mungkin asik sendiri saya di situ. Allahu akbar kabira walhamdulillah walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Tahu antum subhanallah maksudnya apa? Subhanallah itu ya mukhalafatul lil hawadis itu. Allah tuh suci dari semua kekurangan, atribut kemakhlukan. Inni wajjahtu wajhiya. Wajhiya itu bukan wajah saya tapi zat saya, tubuh saya, badan saya, darah saya hadap lilladzi, kepada yang fataras samawati wal ardh, menciptakan seluruh, menghamparkan langit dan bumi. Hanifa, dalam keadaan saya betul-betul ingin pulang, dalam keadaan saya meniti jalan yang lurus. Karena hanif itu artinya orang yang punya inclination towards goodness, punya al-mail at-tabi'i ilal khair, punya kecenderungan kepada kebaikan, itu hanif. Hanif artinya apa? Orang yang punya kecenderungan secara naluriah untuk berbuat baik, itu hanif. Muslimah, pasrah, wa ma ana minal musyrikin. Itu juga belum bisa dikatakan sholat. Wong habis itu langsung ingat mantan. Wong habis itu ketika udah Allahu Akbar ingat tahiyat. Ya siapa yang gitu? Baru Allahu Akbar ingatnya tahiyat.
Bet 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 bet. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Apakah itu yang dimaksud sholat? Makanya sholat kita nggak ngelarang kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, karena kita belum sholat. Kita baru sholatnya sholat syariat, belum sholat akidah, belum sholat tauhid, belum sholat hakikat tasawuf. Sholat syariatnya juga mungkin belum benar. Wudunya mungkin belum benar. Makanya agama ini saling melengkapi. Antum nggak cukup hanya belajar ini, ya. Nikmat nanti kalau antum sudah mengumpulkan ya pundi-pundi ilmu yang berdasarkan kurikulum para ulama tuh nikmat. Antum tuh kayak bisa ngontrol gitu loh, bisa mainin mana posisinya tuh antum bisa main. Oh ini lagi mainin tasawuf nih. Oh ini lagi mainin akidah nih, akal nih. Oh ini lagi mainin fisik nih, mainin syariah. Jam berapa? Sudah mau habis waktunya. Baik. Ya, kita tanya jawab ya. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau jawab juga boleh.